Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Shells. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Crystals. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Acorns. Kartu keempat. Di sini ada a Nine of Crystals. Kartu kelima, di sini kita punya Seven of Feathers. Kartu keenam, di sini kita punya Page of Crystals. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Crystals. Oke. Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan, sesuatu yang akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Crystals. Nah, ini menggambarkan akan ada situasi dan keadaan yang lebih baik. Akan ada perubahan cara pandang, sikap, perlakuan orang-orang di sekitarmu terhadap dirimu menjadi lebih baik. Kamu menjadi lebih disegani, lebih dipandang, karena kamu benar-benar mampu menjadi sesosok pribadi yang begitu berkualitas, yang begitu terlihat kaya, karena kamu selalu ingin berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Karena kamu ingin selalu berbagi, ingin selalu membantu, dan ingin selalu membahagiakan siapapun. Dan inilah yang nantinya akan terus membawa situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan kamu akan semakin comfort, semakin nyaman, semakin percaya diri. Ada comfortable di sini ya. Dan kamu semakin bisa mendorong kehidupanmu, kegiatanmu menjadi lebih baik lagi. Dikarenakan ada kebenaran yang terungkap baru-baru ini pada kegiatanmu, pada hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini. Yaitu kebohongan, kebusukan, pengkhianatan, dan hal-hal buruk lainnya terbongkar dan terungkap baru-baru ini pada kehidupanmu. Ya. Jadi, selama ini kamu mengalami kemunduran, mengalami keterpurukan pada kegiatan-kegiatanmu dikarenakan perbuatan mereka yang toksik ini. Akhirnya perbuatan buruk mereka terungkap dan terbongkar. Dan akhirnya mereka malu. Nggak punya muka. Segan, tensin. Akhirnya menghilang, pergi. Meskipun membawa kabur hal-hal penting yang ada di dalam hidupmu. Tetapi poin pentingnya di sini, kamu mampu kembali menjadi lebih nyaman, menjadi memiliki lingkungan dan orang-orang yang positif dan sehat. Karena mereka-mereka yang negatif telah pergi, telah mundur dengan sendirinya. Dan akhirnya kamu mampu menata kembali kehidupanmu, membangun kembali apa yang telah mundur, apa yang telah rusak. Dan dengan berjalannya waktu, keadaan mulai membaik. Kegiatan-kegiatanmu kembali menjadi maju dan berkembang kembali. Oke, pada hubungan-hubungan yang kamu jalani juga seperti itu. Ya, ada beberapa orang, beberapa oknum, ya,
Entah itu dari lingkungan pertemanan, lingkungan kegiatan, hubunganmu dengan tetangga, ada beberapa orang yang selalu berkhianat, selalu memiliki karakter ganda, bermuka dua. Di depan kamu lain, di belakang kamu lain ceritanya. Jadi dia selalu ceritain keburukan kamu. Dia selalu mengarang cerita bohong yang nggak tahu kebenarannya di mana. Dan akhirnya semuanya terbongkar. Dan terbukti bahwa dia memang pengkhianat, bahwa dia memang selalu bercerita bohong tentang keburukanmu di depan mereka-mereka yang ada di sekitarmu. Sehingga di saat kebenaran ini terungkap, dia malu dan pergi. Nggak punya muka, menghilang. Dan yang tinggal hanyalah teman, sahabat, rekan, partner yang saling mengerti, yang positif, yang saling bisa bahu-membahu, saling bangun untuk berkembang dan maju. Sehingga hal inilah yang membawa perubahan situasi yang sangat baik di dalam kehidupanmu. Ya, untuk beberapa dari kamu yang hubungan asmaranya juga hancur. Pasanganmu terbukti mengkhianati. Terbukti menghadirkan orang ketiga. Nah, setelah kebenaran ini terungkap, makanya kamu mampu relakan, ikhlaskan dia pergi. Karena cukup tahu saja, berarti hanya sampai di situ perasaannya terhadap dirimu. Hanya sebatas itu kemampuannya untuk menghargai dan menyayangi kamu. Ya, di saat kamu senang, di saat kamu sukses, dia mepet, dia dekat. Di saat kamu jatuh, dia pergi dengan orang pilihannya. Nah, berarti kan ini nggak tepat, nggak cocok buat kamu. Makanya kamu rela, kamu ikhlas. Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti, di saat pesonamu kembali timbul, kehidupanmu kembali lebih baik, bukan tidak mungkin kamu akan mendapatkan ganti yang jauh lebih baik daripada dia saat ini. Oke? Nah, makanya di sini tergambar ya, kamu akan semakin comfortable, semakin nyaman, semakin percaya diri, semakin bersemangat di dalam menatap masa depan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Jadi itulah beberapa kebenaran yang terungkap ya, meskipun membawa kesulitan, ya, kepahitan, kekecewaan, tetapi itulah cara semesta untuk mengangkat derajatmu, untuk merubah cara pandangmu, dan untuk benar-benar menjadi tangguh, menjadi lebih baik lagi di dalam menata kehidupanmu. Oke, kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi di saat kamu dulu hancur, kegiatannya mundur begitu ya, banyak permasalahan, banyak kebohongan, banyak penipuan ya. Tetapi kamu mampu mengevaluasi, memperbaiki, membenahi dan mencari di mana kesalahannya. Ya, jadi memang situasinya dulu sangat tidak nyaman. Tetapi mampu kamu re-evaluation ya, untuk bisa memperbaiki dan menata kembali. Dan terbukti dengan terbongkarnya kebohongan, dengan terbongkarnya perbuatan-perbuatan buruk yang mengakibatkan kerugian kamu ataupun orang lainnya pada kegiatan, akhirnya mereka malu dan mundur sendiri, menghilang sendiri. Ya, ditambah kamu mampu ya menemukan kembali dirimu yang sesungguhnya. Menjadi jati dirimu yang sebenarnya, ya. Ada soul searching yang kamu lakukan. Dan di saat itulah kamu mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi bermanfaat, menjadi berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. Orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, yang tertinggal. Nah, di saat itulah situasi yang tidak nyaman berganti dengan situasi yang jauh lebih baik, jauh lebih meningkat setiap harinya. Dan hal inilah tentunya yang akan terus memicu semangat, memicu kepercayaan dirimu ya, untuk terus maju, untuk terus berkembang, dan untuk terus menemukan kebahagiaan di dalam kehidupanmu lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Seven of Crystals. Nah, benar kan? Jadi akan banyak option, akan banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupanmu untuk kamu menjadi lebih baik, untuk kamu menjadi lebih berkembang, untuk kamu menemukan peluang dan kesempatan. Karena apa?
Karena lingkungannya sudah nyaman, orang-orangnya yang ada di sekitarmu semakin saling dukung, saling support, sudah nggak ada lagi kebohongan, ya nggak ada lagi manipulasi, ya. Sehingga inilah yang akan mempermudah kamu di dalam mengatur langkah, mengatur strategi terbaik untuk kembali memajukan kehidupanmu. Ya. Dan setelah itu, kamu akan mampu benar-benar menemukan seseorang, ya, yang akan menghargai dan mencintaimu apa adanya. Jadi biarlah yang hilang, biarlah yang berlalu itu berlalu. Kedepannya kita akan bisa cari ganti, kita akan bisa dapatkan kembali. Tentunya dengan usaha, dengan perjuangan, serta dengan komitmen, ya, yang kita lakukan setiap hari. Maka bukan tidak mungkin apa yang kita impikan, apa yang telah hilang dan pergi akan kita dapatkan kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Acorns. Nah, jadi perubahan situasi ini di mana sebelumnya gagal, terpuruk, perekonomian sulit begitu ya, berubah menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan akan ada kesuksesan. Ya, sukses di dalam merubah keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu, serta sukses di dalam memajukan setiap kegiatan-kegiatanmu kembali. Dan sukses di dalam menjadi pribadi yang baik, di dalam menjadi seseorang yang berguna bagi siapapun, dan sukses di dalam membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Jadi seketika situasi yang dulu buruk, situasi yang tidak tenang, berubah menjadi situasi yang lebih baik, situasi yang lebih nyaman di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Crystals. Nah, jadi ini adalah akan ada kemapanan kembali di dalam kehidupanmu. Di mana mapan bukan berarti kamu menjadi sangat kaya, bukan ya. Tetapi kamu mapan dalam artian kamu lebih bijak, lebih dewasa dan lebih tenang ya di dalam menjalani hari-harimu. Di dalam mengangkat kembali kehidupanmu dan mengangkat kembali derajat ya kehidupan orang-orang yang kamu sayangi ya. Di mana di sini tergambar ya kamu mampu memiliki pertahanan yang baik. Ya. Keamanan yang baik. Jadi kamu sangat menjunjung tinggi amannya, nyamannya kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Dengan cara apa? Ya dengan cara terus membahagiakan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, ya, menjauhkan mereka dari permasalahan-permasalahan dan menjauhkan kehidupanmu dari permasalahan-permasalahan yang tidak baik. Dan dengan begitu kamu akan dipandang, dianggap oleh lingkungan, oleh tetangga, oleh orang-orang sekitarmu sebagai seseorang yang bermartabat dan berkualitas. Karena apa? Karena kamu mampu menjaga kenyamanan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu tidak ingin hal-hal buruk menimpa mereka, terjadi pada mereka. Nah, makanya di sini tergambar ada security yang sangat baik. Ya, yang kamu lakukan untuk hidupmu dan untuk orang-orang sekitarmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Feathers. Nah, jadi ini adalah kamu mampu bertahan dari berbagai hal buruk, berbagai keadaan yang tidak mensupport kamu begitu ya. Ada pengendalian diri yang baik ya, dan ada preparation. Kamu mampu bersiap, memperbaiki, menata ya, mendaur ulang apa yang telah rusak, apa yang telah hancur. Nah, tentunya dengan kamu mampu mengendalikan diri, tentunya kamu akan bisa memikirkan cara terbaik, menemukan jalan-jalan yang tepat untuk agar semuanya bisa diperbaiki dengan sangat baik. Jadi apa yang telah hancur, apa yang telah rusak, apa yang telah mundur, kamu akan berusaha untuk memperbaikinya lagi menjadi lebih baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Page of Crystals. Nah, jadi harapanmu, impianmu, yaitu sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan akan segera terwujud. Karena apa? Karena di sini ada ideas. Ada ide-ide yang baik, gagasan-gagasan yang tepat, serta ada kedisiplinan diri
untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidupmu. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor yang nantinya akan membuat pesonamu semakin terpancar. Membuat kamu semakin mempesona di mata lawan jenis yang ada di sekitarmu. Dan bukan tidak mungkin salah satu di antara mereka adalah yang terbaik untuk hidupmu nantinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik, membawa kemajuan dan peningkatan lagi di dalam kehidupanmu. Setelah kebenaran terbongkar, setelah kebusukan dan kebohongan akhirnya musnah, akhirnya pergi dengan sendirinya. Dan kamu kembali mampu menata kehidupanmu, memperbaiki apa yang telah rusak. Dan bukan tidak mungkin ke depannya, kesuksesan dan kebahagiaan menantimu di depan perjalananmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.